Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Iqbal Nur Rahim. Nama saya Muhammad Farid. Nama saya Ren Kauhat Ismail Surya. Nama saya Rizky Saputra. Nama saya Yusuf. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kerja kelompok kami, yaitu dinamika peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Satu makna hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk dengan kedaulatannya. Politik internasional. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses tindakan interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup yang akan datang, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abdi, dan keadilan sosial. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditunjukkan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan satu persahabatan yang adil antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar bila belum dihasilkan di negara sendiri. Meningkatkan perdamaian internasional. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. 3. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalani hubungan internasional. Setiap negara mempunyai kebijakan politik masing-masing. Kebijakan politik
masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok. Negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada rongan dari negara lain. Dalam kesempatannya, Dr. Hendrik Muhammad Hatta menyampaikan pidato dengan wujud yang sangat menarik, yaitu mendayung antara dua karang. Pidato tersebut dirumuskan sebagai prinsip bebas aktif yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerja sama bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, Indonesia selalu menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi, pada tanggal 28 September 1966, Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Yang B, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Yang C, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961 bahkan 1992 dalam Konferensi Negara-Negara Non-Blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB. Melalui GNB ini, secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Yang D, terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007 Indonesia ditetapkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. E, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, yaitu organisasi negara-negara kawasan di Asia Tenggara. Bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. Yang F, ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. Yang G, Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi, misalnya Organisasi Konferensi Islam, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Yang H, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini, Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Sebagai wujud dari hal tersebut, di negara kita terdapat kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara lain. Begitu juga dengan kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara kita yang terdapat di negara lain. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.